Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Strategi Bisnis Internasional. Sebelum kami masuk dalam pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Jacqueline Ako. Saya Yelvira Samikubun. Saya Yesenia Borla. Saya Nur Hayati. Dan saya Fenty Mariamah Nuruno. Bagian pertama yang akan saya bahas ialah strategi bisnis internasional adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara efektif dan secara internasional. Proses pengembangan strategi internasional dinamakan strategi planning. Yang kedua, strategi planning biasanya merupakan tanggung jawab eksekutif level atas pada kantor, pusat perusahaan dan manajer senior pada anak perusahaan domestik dan luar negeri. Kebanyakan perusahaan-perusahaan besar memiliki staf perencanaan strategi yang permanen untuk menyediakan bantuan teknis. Untuk top manager ketika mereka mengembangkan strategi-strategi, sebagai contoh staf perencanaan Disney. Staf perencanaan mengumpulkan data demografis dan ekonomis yang nantinya akan digunakan lokasi Perancis, memilih lokasi di Perancis untuk Euro Disney dan lokasi di Hong Kong untuk taman bermain terakhir Asia. Baik, untuk hasil dari manajemen strategi internasional adalah perkembangan dari beberapa strategi internasional yang merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai tujuan pokok suatu perusahaan. Secara konsep, terdapat beberapa kesamaan antara mengembangkan sebuah strategi dalam bersaing dalam sebuah negara dan mengembangkan satu strategi untuk bersaing pada beberapa negara. Namun, mengembangkan strategi internasional jauh lebih rumit dibandingkan dengan mengembangkan strategi domestik. Manajer yang mengembangkan sebuah strategi untuk perusahaan domestik harus berhadapan dengan sebuah pemerintah nasional, satu mata uang, satu sistem akuntansi, satu sistem politik dan hukum, dan biasanya satu bahasa dan budaya yang sejenis. Strategi bisnis internasional memiliki ciri-ciri yang unik. Dalam menerapkan strategi tingkat bisnis internasional, kegiatan operasional suatu negara asal seringkali menjadi sumber keunggulan kompetitif yang paling penting. Sumber daya dan kapabilitas yang dibangun di negara asal secara berkala memungkinkan perusahaan menetapkan strategi tersebut di dalam pasar-pasar yang berlokasi di negara lain. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas yaitu faktor produksi. Faktor produksi adalah input yang diperlukan untuk bersaing di setiap industri, setiap tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, modal, dan infrastruktur lainnya. Misal jalan tol, sistem pos, dan komunikasi. Tentu saja terdapat faktor-faktor dasar, misal sumber daya alam dan tenaga kerja dan maju, misal sistem komunikasi digital dan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Juga terdapat faktor-faktor umum, sistem jalan tol dan pemasukan modal utang, dan khusus tenaga kerja yang ahli dalam menangani bahan kimia dalam jumlah banyak. Jika suatu negara memiliki faktor-faktor produksi maju dan khusus sekaligus, maka negara tersebut dapat melayani dengan baik para pesaing dalam negeri sekaligus pesaing global. Akan tetapi yang terjadi adalah negara-negara yang mengembangkan faktor-faktor yang sudah maju dan khusus karena mereka kekurangan sumber daya alam. Dimensi kedua yaitu kondisi-kondisi permintaan ditandai oleh sifat dan ukuran dari kebutuhan para pembeli di pasar tuan rumah untuk barang-barang dan jasa industri. Kecilnya ukuran segmen pasar dapat menghasilkan permintaan yang diperlukan untuk menciptakan dengan skala efisien. Efisiensi ini dapat menghasilkan dominasi terhadap industri di negara-negara lain. Permintaan khusus juga dapat menciptakan peluang-peluang di luar jangkauan batas-batas nasional. Industri-industri mendukung dan berkaitan dengan mewakili dimensi ketiga dari modal tersebut.
Ya baik, yang selanjutnya dibahas yaitu tentang strategi, struktur, dan persaingan perusahaan juga menentukan pertumbuhan industri tertentu. Pola strategi, struktur, dan persaingan antara perusahaan sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. 4 dimensi di atas menekankan pada ciri-ciri lingkungan atau struktural dari perekonomian nasional yang turut menentukan keunggulan nasional. Kebijakan pemerintah juga turut menentukan keberhasilan dan kegagalan banyak perusahaan dan industri. Namun demikian, setiap perusahaan harus menciptakan kesuksesannya sendiri. Tidak semua perusahaan dapat bertahan dalam menjadi pesaing global. Bahkan mereka yang beroperasi dengan faktor-faktor negara sama yang memperbanyak perusahaan-perusahaan yang sukses. Oleh karena itu, pilihan-pilihan strategis aktual yang dibuat oleh manajer mungkin menjadi alasan yang paling menentukan keberhasilan dan kegagalan. Selain itu, 4 dimensi di atas memungkinkan menghasilkan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan hanya ketika sebuah strategi yang tepat dikembangkan dan diterapkan, yaitu strategi Selanjutnya mengenai mengembangkan strategi internasional. Mengembangkan strategi internasional bukan merupakan proses satu dimensi. Perusahaan biasanya menghasilkan manajemen strategi internasional dalam 2 proses, formulasi strategi dan implementasi strategi. Secara sederhana, dapat diartikan formulasi strategi untuk memutuskan apa yang dilakukan dan implementasi strategi yang melakukannya. Dalam formulasi strategi, perusahaan menetapkan tujuan dan rencana strategis yang akan memimpin kepada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam formulasi strategi internasional, manajer mengembangkan, memperhalus, dan menyetujui di mana pasar yang akan mereka masuki atau keluar dan bagaimana cara yang baik untuk berkompetisi di masing-masing pasar tersebut. Dalam implementasi strategi, perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Implementasi strategi biasanya dicapai melalui desain organisasi, pekerjaan karyawan, dan sistem pengendalian dan prosesnya. Setiap proses perencanaan strategis unik, namun ada sebuah set langkah-langkah umum yang biasanya manajer ikuti dalam mengembangkan strategi mereka. Pernyataan misi yang mengklarifikasi tujuan organisasi, nilai-nilai dan arah perusahaan. Pernyataan misi biasanya digunakan sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan internal dan eksternal, constituents dan stakeholder mengenai arah strategis perusahaan. Dalam langkah ini, perusahaan mengidentifikasi nilai-nilai perusahaan, tujuan dan arah perusahaan. Melakukan analisis SWOT, terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman sebuah perusahaannya secara tipikal melalui analisis SWOT-nya dengan melakukan environmental scan, pengumpulan data yang sistematis terhadap seluruh elemen dari lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, termasuk pasar-pasar, isu-isu peraturan, tindakan pesaing, biaya produksi, dan produktivitas tenaga kerja. Membuat tujuan strategis adalah tujuan besar perusahaan yang ingin dicapai perusahaan melalui penjaraan terhadap sebuah tindakan tertentu. Mengeksploitasi keunggulan perusahaan dan peluang lingkungan, menetralisir ancaman eksternal, dan mengatasi kelemahan perusahaan. Dan plan. Saat ini perusahaan merancang cara untuk mencapai tujuan strategik dan untuk membimbing kegiatan sehari-hari perusahaan. Membuat pernyataan misi yang mengklarifikasi tujuan organisasi, nilai-nilai, dan arah perusahaan.
pertanyaan misi biasanya digunakan sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan internal dan eksternal, konstitusi dan stakeholder mengenai arah strategi perusahaan. Dalam langkah ini, perusahaan mendefinisikan nilai-nilai perusahaan, tujuan dan arah perusahaan, melakukan analisis SWOT. SWOT terdiri dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Sebuah perusahaan secara tipikal memulai analisis SWOT-nya dengan melakukan environmental scan, pengumpulan data yang sistematis terhadap seluruh elemen dari lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun isu-isu peraturan, tindakan persaing, biaya produksi, dan produktivitas tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan besar perusahaan yang ingin dicapai perusahaan melalui pengejaran terhadap sebuah tindakan tertentu, mengeksploitasi keunggulan perusahaan dan peluang lingkungan, menetralisir ancaman eksternal dan mengatasi kelemahan perusahaan. Mengembangkan tactical goals dan plans. Di tahap ini perusahaan merancang cara untuk mencapai tujuan strategik dan untuk membimbing kegiatan sehari-hari perusahaan. Mengembangkan kerangka pengendalian, perusahaan merumuskan sistem dan proses manajerial dan perusahaan yang dapat menjaga perusahaan bergerak menuju tujuan strategis. Yang selanjutnya adalah strategi multidomestik. Strategi multidomestik adalah sebuah strategi yang keputusan-keputusan strategis dan operasinya didesentralisasikan ke unit-unit bisnis strategis di setiap negara untuk menyesuaikan produk-produk ke pasar lokal. Sebuah strategi domestik menjemuk fokus pada persaingan yang terjadi dalam setiap negara. Selanjutnya, strategi ini mengasumsikan bahwa pasar-pasar tersebut berbeda dan oleh karenanya disegmentasikan menurut batas-batas negara, kebutuhan dan keinginan pesaing, struktur hukum dan politik, dan norma-norma sosial bervariasi di setiap negara. Strategi ini memberikan peluang untuk memproduksi produk berdasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan spesifik dari pelanggan lokal. Oleh karena itu, mereka harus mampu memaksimalkan daya tangkap kompetitif perusahaan terhadap kebutuhan khas di setiap pasar. Penggunaan strategi ini dapat memperluas pasang pasar lokal perusahaan karena perhatian yang diperhatikan kepada klien-klien lokal. Namun demikian, strategi ini juga banyak memberikan ketidakpastian bagi perusahaan secara keseluruhan karena perbedaan-perbedaan lintas pasar, dan karenanya diterapkan strategi yang berbeda untuk setiap unit negara lokal. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional Eropa karena beranggapnya pasar dan budaya yang terdapat di Eropa. Selanjutnya kita masuk dalam strategi global. Strategi global mengasumsikan produk-produk yang lebih distandarisasi dan kontrol oleh kantor pusat. Akibatnya, strategi kompetitif disentralisasi dan dikontrol oleh kantor pusat. Unit-unit bisnis strategis yang beroperasi di setiap negara diasumsikan saling bergantung atau interdependen, dan kantor pusat perusahaan untuk menyatukan bisnis-bisnis yang tersebar di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, strategi ini menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di negara-negara yang berbeda, dan strategi kompetitif ini ditentukan oleh pusat. Jadi, strategi global menekankan pada skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak peluang untuk mendayagunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lainnya. Strategi global memiliki resiko yang rendah, tetapi dapat melewatkan peluang-peluang yang tumbuh di pasar-pasar lokal, baik karena pasar-pasar itu tidak menunjukkan adanya peluang atau karena peluang-peluang itu mengharuskan produk-produk tersebut disesuaikan pada dasar lokal.
Akibatnya, strategi ini tidak responsif terhadap pasar-pasar lokal dan sulit dikelola karena kebutuhan untuk mengkoordinasi strategi-strategi tersebut dan mengoperasikan keputusan lintas negara. Akibatnya, pencapaian kegiatan operasi yang efisien perlu berbagai sumber daya dan penekanan diberikan pada koordinasi dan kerjasama antar unit di lintas negara tersebut. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Strategi transnasional. Strategi ini berusaha mencapai efisiensi global sekaligus daya tangkap lokal. Mewujudkan kedua tujuan ini tidak mudah. Tujuan yang satu menuntut ditutupnya koordinasi global, sementara yang lain memerlukan fleksibilitas lokal. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi fleksibel yang diyakini dan disepakati bersama. Segi positif dari penerapan strategi ini adalah seringkali menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada strategi multi domestik dan strategi global. Walaupun sulit diterapkan, penekanan pada kebutuhan efisiensi global semakin meningkat ketika semakin banyak industri yang mengalami persaingan global. Baik, yang selanjutnya yaitu perusahaan tersebut juga dapat memilih wilayah dunia yang memiliki kemiripan dalam pasar, dan dengan hal tersebut koordinasi dan pemakaian sumber daya lebih dimungkinkan. Dengan demikian, perusahaan dapat memahami pasar tempatnya bersaing dengan lebih baik. Eksporting atau perusahaan yang tidak memproduksi barang atau jasa pada negara yang menjadi pasar barunya. Namun perusahaan memasuki pasar baru tersebut dengan cara mengirimkan produk atau jasa dari negara home country. Keuntungan yang didapatkan melalui cara ini adalah perusahaan dapat mengontrol tekanan finansial yang terjadi pada host country. Karena perusahaan dapat masuk dan keluar dari pasar tersebut dengan bebas karena tidak terdapat aset yang besar yang ditanam pada negara host country. Selain itu, apabila perusahaan memiliki target di masa depan mengenai pasar ini, ekspor dapat menjadi sebuah jalan bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru tersebut secara berangsur-angsur. Sekian hasil tugas presentasi dari kelompok 8 mengenai strategi bisnis internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.